Suatu sore yang damai, si Udin lapar berat. Dia buka kulkas, isinya nasi dingin, telur rebus, dan sebotol sambal tulisannya stan level 999. Kakaknya yang doyan tantangan maut. Udin mikir, sambal doang, masa gua kalah sama cabe? Dituang sambal ke nasi kayak siram air hujan ke tanaman. Banyak banget. Terus dia makan. Lidahnya langsung merasa seperti habis nyium knalpot Vespa yang ngebut di tanjakan. Mata berair, kuping panas, dan jantung deg-degan kayak abis nembak gebetan. Karena gengsi, dia terusin makan sambil ngomong ke dirinya. Enak. Padahal udah kayak naga lagi nahan bersin. Tiba-tiba, kucing tetangga yang sering mampir si Belang lompat ke meja ngejilat sisa sambal. Seketika kucing itu berdiri pakai dua kaki, ngeong keras, terus kabur sambil salto keluar jendela. Udin yang shock cuma ngomong, waduh, sambalnya bikin kucing evolusi. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Zaman dahulu, Pulau Jawa diciptakan oleh para dewa, namun tanahnya tak stabil, selalu bergoyang dan nyaris tenggelam ke dasar lautan. Batara Guru, raja para dewa, cemas akan nasib manusia di atasnya. Maka ia memanggil naga baru Klinting, naga sakti penjaga keseimbangan alam. Batara Guru memerintah, liliti Pulau Jawa dengan tubuhmu agar tanah ini kokoh. Baru Klinting pun merentangkan tubuhnya dari ujung barat ke timur pulau, melingkari daratan dan menancapkan taringnya ke bumi. Setelah itu, ia tertidur panjang di dalam tanah. Tubuhnya berubah menjadi deretan pegunungan. Konon, jika gunung meletus atau gempa mengguncang, itu pertanda sang naga menggeliat. Sejak saat itu, Pulau Jawa menjadi tanah yang subur, dihuni oleh manusia, kerajaan, dan peradaban besar. Masyarakat Jawa masih mempercayai bahwa pulau ini dijaga oleh kekuatan alam dan makhluk gaib yang tak kasat mata. Pada zaman dahulu, Pulau Bali belum ada. Konon, saat Dewa Wisnu mengarungi samudera dalam wujud kura-kura raksasa, ia membawa Gunung Suci sebagai tempat pemujaan dewa-dewi. Dewa Brahma membantu dengan menurunkan Gunung Mahameru dari langit. Saat ditancapkan ke bumi Jawa, tanah tak sanggup menahan beban dan sebagian gunung itu terlempar ke timur, lalu jatuh ke laut. Potongan gunung itulah yang berubah menjadi Pulau Bali. Dewa-dewa kemudian memberkahi pulau baru itu agar menjadi tempat suci dan damai. Gunung yang jatuh tadi kini dikenal sebagai Gunung Agung, pusat spiritual pulau, dan dipercaya sebagai tempat bersemayamnya para dewa. Sejak saat itu, Bali tumbuh jadi tanah yang subur, penuh adat, budaya, dan spiritualitas yang kuat. Orang Bali percaya keseimbangan antara manusia, alam, dan para dewa, Trihita Karana, menjaga keharmonisan pulau hingga kini. Subscribe channel ini, banyak kejutan dari Mas Dian. Suatu pagi, di sebuah kampung bernama Kampung Bikin Bingung, warga geger. Sandal milik Pak Jajat hilang dari masjid. Ini bukan sandal biasa, ini sandal Swallow Limited Edition warna ungu, edisi langka dari pasar malam. Pak Jajat ngamuk-ngamuk. Ini udah yang ke-11 kalinya sandal saya hilang. Saya curiga pelakunya orang dalam. Pak RT langsung mengadakan rapat warga dadakan. Kita harus selesaikan ini. Ayo kita cari petunjuk. Siapa terakhir keluar dari masjid tadi? Semua saling tuduh, sampai akhirnya si Ucup nyeletuk. Ucup, tadi saya lihat sandal Pak Jajat dipakai ayam, Pak. Ayam? Maksud kamu ayam pakai sandal? Iya, ayamnya jalan miring, kayak orang baru belajar naik sepatu roda. Semua diem. Bingung antara percaya atau tidak. Akhirnya Pak RT tanya, kalau gitu pertanyaannya, kenapa ayam itu pakai sandal Pak Jajat? Jangan lupa subscribe and below Diannya. Di sebuah desa kecil, Pak Udin panik karena kambing kesayangannya hilang dari kandang. Dia pun langsung lapor ke Pak RT. Pak Udin, Pak RT, kambing saya hilang. Tadi malam masih ada di kandang, sekarang cuma tinggal bekas rumput yang habis digigitin. Tenang Pak Udin, ini desa damai, kita pasti bisa cari tahu siapa pelakunya. Pak RT pun memanggil semua warga dan mulai menyelidiki. Dia nanya ke semua orang, tapi nggak ada yang lihat apa-apa. Sampai akhirnya dia tanya ke anak kecil bernama Joni. Joni, kamu lihat kambing Pak Udin nggak? Lihat Pak, tadi malam kambingnya naik motor. Naik motor? Iya, bonceng di belakang bapak saya Pak, tapi pakai helm kok. Warga langsung ngakak. Pak Udin melongo. Berarti yang nyolong kambing saya itu bapakmu John? Joni santai jawab, enggak Pak, bapak cuma nganter, yang nyetir kambingnya. Malam itu, Rina tinggal sendirian di rumah neneknya yang sudah lama kosong. Rumah tua itu selalu terasa dingin dan sunyi, meski semua jendela tertutup rapat. Sekitar pukul 1 dini hari, saat Rina sedang mencoba tidur, ia mendengar suara tok, tok, tok dari loteng. Awalnya ia mengira itu suara tikus, tapi suara itu terus berulang, teratur. Tok, tok.
Tok, seperti seseorang mengetuk dari dalam loteng. Dengan senter di tangan, Rina memberanikan diri naik ke atas. Tangga tua itu berderit setiap kali diinjak. Saat ia membuka pintu loteng, dinginnya angin menerpa wajahnya. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Ia memutar badan hendak turun. Tiba-tiba pintu loteng menutup sendiri di belakangnya. Gelap, hening, jantungnya berdegup cepat. Lalu terdengar suara berbisik. Akhirnya ada teman. Budi ikut lomba lari antar kampung. Dia semangat banget, tapi sejak awal lomba, dia malah lari ke arah yang berlawanan. Penonton teriak-teriak, "Budi, salah arah, salah arah." Tapi Budi tetap lari sambil senyum lebar. Akhirnya setelah lomba selesai temannya nanya, "Bud, kamu tuh ngapain sih lari ke arah sebaliknya?" Budi jawab santai, "Biar unik. Kalau semua orang lari ke sana, siapa yang lari ke sini?" Mau lanjut lagi dengan cerita absurd, receh, atau yang lebih sarkastik?